Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kawakib ini karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal. Adapun Mutammimah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ruaini Asy-Syahir yang terkenal dengan Syekh Hatab. Adapun matan Jarumiyah dikarang oleh Muhammad bin Daud As-Sanhaji rahimahumullahu ajmain. Alhamdulillah, kita masih di mukadimah sih ya, masih di mukadimah sekali lagi. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Mutammimatun limasailil ajrumiyah. Kita biasa membaca ajrumiyah, padahal ajurru atau ajarru. Mutammimatun limasailil ajrumiyah takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Sebelumnya fahadhihi muqaddimatun, maka bermula ini itu satu muqaddimah. Dalam ilmu bahasa Arab, muqaddimah yang mutammimah, yang menyempurnakan ia bagi masalah-masalah jarumiyah. Jadi mutammimatun ini boleh kita naat kepada muqaddimah, boleh juga kita katakan naat maktu. Kita putuskan berarti mutammimah jadi khobar. Takdirnya bermula ini muqaddimah itu mutammimah, penyempurna bagi masalah-masalah jarumiyah. Takunu naat, yang ada ianya mutammimah itu wasitatan, sebagai perantara atau pertengahan antaranya jarumiyah dan lainnya jarumiyah dari kitab yang besar-besar. Jadi kata beliau, mutammimah ini yaitu penyempurna kitab matan jarumiyah, karena dalam mutammimah juga ada jarumiyahnya, bahkan beliau tambah, beliau sempurnakan, yang akan menjadi perantara. Sudah kita belajar matan jarumiyah, kemudian kita belajar mutammimah, kemudian akan membantu kita untuk memahami kitab-kitab sesudahnya yang besar-besar. Itu matannya. Kita lihat syarahnya. Mutammimatun ay hadhil muqaddimah. Ya, jadi Syekh Ahdal di sini menafsirkan dengan hadhil muqaddimah. Ini menunjukkan bahwa mutammimah ini khobar, yang tadinya naat tapi dikatakan. Berarti artinya bermula ini muqaddimah itu mutammimah, penyempurna limasailil ajurrumiyah, bagi masalah-masalah yang ada dalam kitab jarumiyah. Kita baca masaili karena batal, ghairu munsharifnya batal, karena masail ini walaupun sigat muntahal jumu tapi dia jadi mudhaf di sini. Karena isim ghairu munsharif batal bila ada alif lam atau menjadi mudhaf. Nisbatun li Syekhil Allamati Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Ya, dianya ajrumiyah itu nisbah. Ini maksudnya ajrumiyah ya nisbah. Dianya ajrumiyah itu nisbah bagi syekh yang sangat alim. Siapa beliau? Muhammadin ibni Muhammad putra Muhammad ibni Dawuda putra Daud As-Sanhaji. Muhammad orang Sanhaji. Wa yuqalu lahu ibnu Ajurrum bi fathil hamdati mamdudatan wal jimil mukhaffafati wa dhammir ra'il musyaddadati ma'nahu bi lughatil barbari al faqirul mutasawwifu. Dan dikatakan orang baginya Muhammad Sanhaji akan Ibnu Ajurrum. Beliau juga dikenal sebagai Ibnu Ajurrum. Nama beliau Muhammad bin Daud Sanhaji. Dikatakan orang dengan Ibnu Ajurrum. Bagaimana cara membaca Ajurrum? Ajarrum, bukan Ajurrum. Bagaimana cara membaca Ajarrum? Bi fathil hamdati mamdudatan. Dengan fathah hamzah, hal kata hamzah yang dimatkan. A wal jimil mukhaffafah. Berarti jimi kita atah kepada hamdah. Berarti dengan fathah hamdah dan dengan fathah jim yang mukhaffafah. Aja. Wa dhammir ra'il musyaddadah, dan dengan dhammah ra yang bertasdid. Ajarru.
Ajarrum. Jadi ajarrum. Fathah jim. Bermula maknanya ajarum dengan bahasa barbar itu al-fakirul mutasawuf, seorang yang fakir lagi yang bertasawuf. Jadi fakir di sini kata beliau orang sufi, fakir di sini maknanya bukan fakir harta, tapi beliau orang yang fakir, hamba dhaif yang butuh kepada Allah. Nah, jadi dhabit pertama berarti kita baca ajarum. Kaza naqala ba'duhum dhabtahu an khattil jamalil mutayyab. Demikianlah telah menakal oleh sebahagian mereka ulama dhabtahu akan dhabitnya, akan ketentuan cara baca lafaz ajarum. Dari mana dinukil? An khattil jamalil mutayyab, dari tulisan Jamal Mutayyab. Jadi menurut sebahagian ulama, di mana ulama itu mengambil dari tulisan tangan Jamal Mutayyab, dhabit cara baca ajarum yaitu hamdahnya fathah, a, mat, a, kemudian jimnya fathah, ranya tasdid, ajarrum. Gitu. Nanti cari siapa? Syekh Jamal Mutayyab ini. Wa qala Ibnu Anqa, dan berkatalah oleh Ibnu Anqa. Jadi beliau membawakan ucapan Syekh Ibnu Anqa ini sebagai muqabalah dari tulisan Jamal Mutayyab. Karena menurut Ibnu Anqa ini beda lagi dhabit cara baca lafaz ajaru. Innahu bi fathi hamdatin mamdudatin fa dhammi jimin wara'in musyaddadatin fasukuni wawin famimin. Nah, apa kata Ibnu Anqa? Sesungguhnya ajarum itu dengan fathah hamdah masih sama a, dengan fathah hamdah yang dimatkan a, fa dhammi jim, maka dengan dhammah jim ini beda. Aju kalau tadi fathah hamdah fathah jim, sekarang fathah hamdah dhammah jim. Sesungguhnya ajarum itu dengan fathah hamdah yang dimatkan, maka dengan dhammah jim berarti aju. Wara'in musyaddadah, dan dengan ra yang bertasdid berarti ajarru. Maka dhammah jim, maka dhammah ra yang bertasdid ajarru. Jadi wara'i kita ataf kepada jim. Maka dhammah jim, maka dhammah ra yang bertasdid ajarrum. Fasukuni wawin, maka sukun waw maka mim. Jadi ajarrum, waw sukun mim sukun, ajarrum. Ajurrum. Menurut Ibnu Anqa ajurrum, menurut Syekh Jamal Mutayyab ajarrum. Wa qad kasura hazfu hamzatihi fala adri ahya lughatun am huwa min tala'ubin nas. Ini masih kata Ibnu Anqa. Dan sungguh banyaklah oleh buang hamdahnya ajarum. Banyak hamdahnya dibuang ajarum. Jadi jarum atau jadi jurum, dibuang hamdahnya. Fala adri, maka saya tidak tahu, kata Ibnu Anqa. Ahya lughatun, adakah bermula dianya hamdah yang dibuang itu satu lughat? Am huwa, atau dianya buang hamdah itu dari tala'ubin nas, dari permainan manusia, dari keisengan orang. Kata Ibnu Anqa, sering terjadi hamdah ajarum dibuang. Apakah memang ada lughat cara baca dengan buang hamdah, atau itu karena orang iseng, suka meringkas-ringkas? Dan sungguh banyaklah oleh buang hamdahnya ajarum, maka saya tidak tahu apakah dianya hamdah yang mahdhuf itu lughat, am huwa, atau dianya buang hamdah huwa kepada hadfu, atau bermula dianya buang hamdah itu dari tala'ubin nas, permainan manusia. Beliau enggak tahu. Wahiyya kalimatun a'jamiyatun bilughatil barbari ma'nahal faqiru sufiyu ala maqila. Dan dianya ajurum itu kalimat a'jamiyah, bukan bahasa Arab tapi bahasa Ajam. Bilughatil barbar, dengan bahasa barbar, yang bermula maknanya kalimat itu fakirul sufi, seorang fakir lagi yang sufi. Kalau maknanya masih sama seperti di atas. Ala maqila, di atas apa yang dikatakan orang. Jadi kata Syekh Ibnu Anqa, kata orang artinya fakir sufi. Nah, karena itu bahasa barbar, menurut orang artinya kalau diarabkan yaitu al-faqiru sufi. Lakinni lam ajidil barabirata ya'rifuna zalik wala hazfa hamdatiha. Tetapi saya, kata Syekh Ibnu Anqa, lam ajid, saya tidak mendapati al-barabirah, orang-orang barbar,
hal keadaan mereka yang mengenal akan demikian dan tidak pula akan buang hamzahnya kalimat. Jadi kata beliau, kalau kita tanya sama orang barbar, mereka nggak tahu kalau memang artinya fakir sufi, dan mereka juga tidak tahu ada buang hamzahnya. Wa innama fi qabilatil barbari qabilatun tusamma Bani Ajurrum. Hanya saja dalam kabilah barbar itu ada satu kabilah yang dinamakan akan dianya kabilah akan Bani Ajurrum. Memang dalam kabilah barbar ada namanya kabilah Ajurrum. Tetapi adapun apakah hamzahnya dibuang, mereka juga nggak pernah mendengar. Dan juga nggak tahu artinya apakah fakir sufi atau bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha. Selesai ucapan Syekh Ibnu Anka. Wa ala ma qalahu fa qaulul musannifi huna al-jurumiyah tuqra'u bi dhammil jim wa ala dhabtil mutayyab tuqra'u bil fathi. Dan di atas ma yang berkata ianya Ibnu Anka akannya ma fa qaulul musannif, maka bermula ucapan musannif di sini. Apa ucapan musannif? Jurumiyah tuqra'u, itu dibacakan akan dianya jurumiyah dengan dhammah jim. Ya. Jadi kata Syekh Ahdal di sini, alama qalahu, di atas ma yang berkata ianya Ibnu Anka akannya ma. Kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Anka, faqaulul musannif, maka ucapan musannif di sini jurumiyah kita baca dengan dhammah jim, juru. Karena menurut Ibnu Anka bacanya ajurru. Ketika hamzahnya dibuang berarti jimnya dhammah, jurru. Wa ala dhabtil mutayyab, dan di atas ketentuan mutayyab dibacakan akan dianya jurumiyah dengan fathah, jadi jarumiyah. Karena menurut mutayyab bacanya ajarru. Berarti kalau hamzahnya dibuang jadi jarumiyah. Nah, namun musannif tidak mengatakan di sini jurumiyah. Ya, kata beliau, maka bermula ucapan musannif di sini jurumiyah. Musannif enggak mengatakan di sini jurumiyah. Musannif menyatakan pakai hamzah. Berarti maksudnya ada niskhah yang lain. Ada kitab sebahagian niskhah, sebahagian redaksi tulisan dari kitab mutammimah, ada yang tulisannya jurumiyah, bukan ajrumiyah. Seperti dalam kitab Fawaqihul Janiyah, Syekh Faqihi juga menulisnya di sana jurumiyah. Nah, makanya nama kitab beliau Al-Fawaqihul Janiyah fi Syarhi Mutammimatil Jurumiyah. Jadi ada niskhah yang jurumiyah, tapi niskhah di sini bukan jurumiyah, ajrumiyah. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi beliau menjelaskan di sini. Wa fi ba'din nusakhi limasailil ajrumiyah. Wa fi ba'din nusakhi limasailil ajrumiyah. Fayuqra'u bi fathil hamdati mamdudatan wa dhammil jimi wa tasdidir ra'i. Dan sabit pada sebahagian niskhah itu tulisannya limasail, bagi masalah-masalah ajrumiyah. Nah, ini baru benar. Niskhah di sini memang tulisannya masailil ajrumiyah. Niskhah yang lain baru jurumiyah. Berdasarkan niskhah yang tulisannya masailil ajrumiyah, bagaimana cara membacanya? Seperti di sini. Beliau menjelaskan. Dan sampai dalam sebahagian niskhah tulisannya itu limasailil ajrumiyah, fayuqra'u, maka dibacakan akan dianya ajrumiyah dengan fathah hamzah, hal keadaan hamzah yang mamdudah. A wa dhammil jimi, dan dengan dhammah jim, aju, wa bi tasdiri ra'i, dan dengan tasdid ra, ajurrumiyah. Nah, selesai. Wal jari 'alal alsinati fathul hamdati wa iskanul jimi wa dhammir ra'i mukhaffafan wal kullu wasi'un. Dan bermula yang berlaku di atas lidah-lidah itu fathah hamzah dan sukun jim dan dhammah ra, hal keadaan ra yang ringan. Ini yang sering kita baca. Bermula yang berlaku di atas lidah yang sering diucapkan orang yaitu fathah hamzahnya sukun jim, aj. Dengan dhammah ra, ajru. Ajrumiyah udah. Itu yang sering kita baca, ajrumiyah. Boleh enggak kita baca ajrumiyah? Wal kullu wasi'un, dan bermula semuanya itu luas, bebas, terserah. Mau baca ajurru boleh, ajarru boleh, ajrumiyah juga boleh, jurumiyah juga boleh, jarumiyah juga boleh. Nah, terserah. Kenapa wasi, luas? Li'annal ismal a'jamiyya qad yata'assarun nutqu bihi fayutawassa'u fihi ma la yutawassa'u fil ismil arabi.
Karena bahwa sungguh isim ajam, seperti ajrumiyah itu bahasa ajam. Karena bahwa sungguh isim ajam, bahasa ajam juga boleh artinya. Itu kadang-kadang sukarlah oleh mengucapkan dengannya isim ajam. Fayutawasa'u, maka diberi kelapangan. Maka diberi kelapangan padanya isim ajam akan la yutawasa'u, yang tidak dilapangkan akan dianya pada isim Arabi. Karena bahasa ajam kadang susah untuk diucapkan apalagi oleh orang Arab, maka ada kelonggaran di sana. Ada kelonggaran yang kelonggaran itu tidak diberikan kepada bahasa Arab. Wulida sahibul ajurrumiyah sanatas nataini wa sab'ina wasitti mi'atin. Dilahirkan akan sahib Jarumiyah, yaitu Syekh Daud Muhammad bin Daud Sanhaji. Dilahirkan akan sahib Jarumiyah pada tahun 260 600. Khamsun situn sab'on 70. Pada tahun 672. 672 Hijriah, 672. Udah lama banget ya. Ada 700-an tahun yang lalu, tapi kitab beliau masih dibaca orang. Ini tanda berkahnya. Wa tuwfiya bi Safar sanata salasin wa ishrina wa sab'ami'ah bi Madinati Fas min biladil Maghrib. Dan diwafatkan akan beliau di bulan Safar tahun 723. Tahun 723 di kota Fas min biladil Maghrib, dari negeri Maghrib, negeri Spanyol, Andalus. Nah, itulah sahib Jarumiyah. Nah. Takunu wasitatan. Takunu damir mustatirnya kembali ke mutammimah. Yang ada ianya mutammimah itu wasitatan, itu pertengahan, perantara bainaha ay bainal ajurrumiyah, di antara ajurrumiyah, wa baina ghairiha, dan lainnya ajurrumiyah, minal mutawwalat, dari segala kitab yang besar-besar, ay min kutubin nahwi, dari segala kitab-kitab nahwu. Jadi seperti tadi di atas, mutammimah ini merupakan perantara antara matan ajrumiyah dan antara lainnya ajrumiyah dari segala kitab-kitab yang besar-besar. Jadi di sini beliau tidak menyebutkan kitab minal mutawwalat, dari yang besar-besar. Apanya yang besar? Makanya Syekh Adal menjelaskan min kutubin nahwi, dari segala kitab-kitab nahwu. Maksudnya kitab-kitab nahwu yang besar-besar, panjang-panjang. Nah, kenapa bisa jadi perantara? Kenapa mutammimah ini bisa jadi perantara, pertengahan sesudah Jarumiyah dan sebelum kitab-kitab besar lain? Listimaliha ala ma yashtamilu alaihi asluha minal fawaidi. Listimaliha, karena mengandungnya mutammimah di atas ma, yang mengandung di atasnya ma oleh asalnya mutammimah, dari segala faedah-faedah. Karena melengkapinya mutammimah. Karena dalam mutammimah itu ada apa yang ada dalam asalnya, yaitu Jarumiyah. Dalam mutammimah itu sudah ada Jarumiyahnya. Ya. Karena melengkapinya mutammimah di atas ma, yang melengkapi di atasnya oleh asalnya mutammimah dari segala faedah-faedah. Karena dalam mutammimah ini banyak faedah-faedah yang lebih dari Jarumiyah. Fahiya wa in kasurat anil mutawwalati bi sighri hajmiha walakinnaha tubariha bi ghazarati ilmiha. Fahiya, maka dianya mutammimah, wa in kasurat, sekalipun terbatas ia. Maka bermula dianya mutammimah sekalipun kurang ia dari mutawwalat. Kasurat ini pendek, terbatas. Maka dianya mutammimah sekalipun terbatas ia dari mutawwalat, dia jauh dari mutawwalat, bisa geri hajmiha, dengan kecil bentuknya, walakinnah, tetapinya mutammimah itu tubariha, menyaingi ia akannya mutawwalat, bi ghazarati ilmiha, dengan banyak pengetahuannya mutammimah. Jadi kata beliau, mutammimah memang berbeda dengan kitab besar-besar karena kecil bentuknya. Tetapi nggak boleh disepelekan, walakinnaha tubariha. Tetapinya mutammimah itu menyaingi ia akan mutawwalat. Dia juga bersaing dengan kitab mutawwalat karena banyak ilmu di dalamnya. Ghazarah artinya kasrah. Bi ghazarati ilmiha, dengan banyak ilmu. Banyak ilmu dalam kitab mutammimah, banyak faedah-faedah, apalagi beliau mengi'rab semua. Contoh-contohnya memudahkan banget. Wa mutawwalatu ilmin nahwi ghairu mahsurah.
Dan bermula kitab-kitab yang besar dari ilmu nahu itu ghairu mahsuratin, tidak terbatas. Kitab nahu itu kitab paling banyak. Tidak seperti kitab ilmu saraf ya. Jadi nahu itu lebih banyak, apalagi matan nahu banyak banget dibanding dengan matan saraf. Saraf itu terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Waman tatabba'a, ini tatabba'a kita baca. Waman tatabba'a tabaqatin nuhati wajada syai'an katsiran. Barang siapa yang mengikuti, ia akan semua tabakat-tabakat ulama nahu. Tabakat ini kitab biografi kayak tabakat Ibnu Subki. Barang siapa yang mengikuti, ia akan tabakat-tabakat ulama nahu. Kalau kita mau belajar kitab-kitab tabakat, kita pelajari biografi ulama nahu, wajada syai'an katsira. Niscaya mendapati ia akan sesuatu yang banyak. Kita akan mendapati tokoh nahu yang banyak dan kitab nahu yang sangat banyak. Minha fit turusi masturatun. Sebahagian darinya yang banyak. Fit turus, dalam turus. Turus ini jamak dari tirsun, artinya sahifah. Sebahagian darinya yang banyak. Fit turus, dalam kertas-kertas. Dalam manuskrip masturatun, tertulis. Jadi sebahagian kitab nahu justru masih belum dicetak. Masih dalam bentuk manuskrip atau makhtutat. Masih dalam tulisan tangan. Yang sekarang ada usaha di mana-mana untuk menjadikan PDF walaupun tidak dicetak. Karena dicetak tentunya butuh biaya yang sangat banyak. Perlu kepada donatur. Kadang nggak dicetak, cuma ditulis PDF, mudah disimpan. Jadi waman tatabba'a tabaqatin nuhah wajada syai'an katsira minha fit turusi masturatun. Wa min anfa'iha, sebahagian dari yang paling bermanfaatnya kitab mutawwalat itu syuruhul alfiyah, syarah-syarah alfiyah wa tashil, dan syarah kitab tashil. Kitab alfiyah Ibnu Malik banyak banget disyarah. Syarah-syarahnya sangat bermanfaat. Bahkan anak Ibnu Malik juga mensyarah juga kitab alfiyah Ibnu Malik. Wa syuruhu kafiyat Ibnu Malik, dan syarah-syarah kafiyah Ibnu Malik. Wa kafiyah Ibnul Hajib, dan syarah kafiyah Ibnu Hajib. Sebahagian dari yang paling bermanfaatnya kitab mutawalat, syarah alfiyah, syarah tashil, dan syarah-syarah kafiyah Ibnu Malik, dan syarah-syarah kafiyah Ibnu Hajib. Wa min ahsaniha wadnan wa aghzariha ilman mughnil labib li Ibni Hisham. Sebahagian dari yang paling bagusnya kitab mutawalat, nisbah wada, nisbah pembuatannya, modelnya, bentuk penyusunannya. Wa aghzariha, sebahagian dari yang paling banyaknya. Aghzari itu banyaknya kitab nisbah ilmu. Sebahagian dari yang paling bagusnya kitab nisbah wada, sebahagian yang paling mendalamnya kitab nisbah ilmu itu Mughnil Labib. Jadi kata beliau di sini, kitab nahwu yang paling keren memang, ya, agak mendalam, namanya Mughnil Labib Libni Hisham, karangan Ibni Hisham. Saya belum pernah baca, insya Allah nanti kita baca. Mughnil Labib, namanya aja Mughnil Labib, mencukupkan kepada orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas aja udah cukup baca Mughnil Labib. Apalagi kita yang bodoh mungkin malah nggak bisa. Nafa'allahu ta'ala biha, semoga ini khabariyah bermakna insya'iyah. Nafa'allahu ta'ala biha, semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala biha, dengan ini mukaddimah. Jadi beliau maf'ulnya di mahdhuf ini. Kepada siapa Allah memberi manfaat? Kepada siapa saja, umum berarti. Nah, karena pengarang mutamimah maf'ul nafa'a beliau mahdhuf. Nafa'allahu ta'ala biha, semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala biha, dengannya mukaddimah. Bihadhil mukaddimah, dengan ini mukaddimah. Kepada siapa Allah beri manfaat? At-talibalaha, akan orang yang mencari baginya mukaddimah. Jadi Syekh Hadal mentakdirkan at-talibah ini maf'ul nafa'a. Semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala dengan ini mukaddimah akan orang yang belajar baginya mukaddimah. Apa makna bermanfaat kepada pelajar? Wa makna naf'i fi haqqihi sayati, bermula makna bermanfaat pada haknya si talib. Sayati itu akan datang ya, nanti di depan beliau jelaskan. Wa naf'a biha aydan muallifaha, dan semoga memberi manfaat ianya Allah dengan ini mukaddimah pula akan pengarangnya mukaddimah. Pengarang mukaddimah juga semoga diberi manfaat. Jadi Syekh Hadal memahami ini dari hilangnya maf'ul nafa'a, jadi umum manfaatnya. Wa makna naf'i fi haqqihi fid dunya istighalun nasi biha. Bermula makna manfaat pada haknya muallif
di dalam dunia itu istighalun nas, sibuknya manusia dengannya mukaddimah. Ketika manusia sibuk mempelajari mukaddimah, otomatis beliau dapat pahala. Itu artinya manfaat kepada pengarang. Wa fil akhirati an takuna sababan lihululihi fi darin naim. Nah, dan bermula makna manfaat pada haknya muallif di akhirat itu bahwa adanya mukaddimah itu menjadi sebab bagi bertempatnya beliau fi darin naim, dalam negeri penuh nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat oleh Allah taala dengannya mukaddimah, kama nafa'a, sebagaimana memberi manfaat ianya Allah bi asliha, dengan asalnya mutammimah, dengan asalnya mukaddimah. Jadi nafa'a kita baca dengan fathah fa. Karena kalau dibaca dengan nafu'a atau nafi'a mungkin artinya berbeda. Makanya beliau mendhabit. Nah, apa maksud asalnya mutammimah atau asalnya mukaddimah? Yakni bihil ajrumiyah. Bermaksud ianya musannaf dengannya asal akan ajrumiyah. Jadi mutammimah asalnya ajrumiyah. Fa innan naf'a biha musyahadun. Maka bahwa sungguh manfaat dengannya ajrumiyah itu musyahadun, disaksikan. Semua orang mengakui, bisa melihat bagaimana bermanfaatnya kitab matan ajrumiyah. Idh qallama syara'a talibun fin nahwi illa wa yabtadi'u biha wa ta'udu barakatuha alaih. Idh qallama, karena sedikit sekali masuklah oleh seorang santri dalam nahu, kecuali mulai ianya si santri tadi dengannya ajrumiyah, dan kembalilah oleh barakahnya jarumiyah alaihi, kepadanya asal. Kepadanya sahib jarumiyah. Semua orang yang belajar nahu rata-rata orang yang belajar nahu memulainya dengan jarumiyah, sehingga keberkahannya tetap kembali kepada pemiliknya. Walaupun tidak semuanya, apalagi zaman sekarang udah banyak ya, ada juga yang memulainya dari nahul wadih, macam-macam banyak sekarang. Fayashulu alaihi ba'da dzalika al-akhdhu fi ghairiha. Ini masih alasan yang berkaitan dengan nafa Allah. Semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala dengannya mukaddimah, sebagaimana telah memberi manfaatnya ya Allah dengan asalnya jarumiyah. Jadi bermanfaat mutammimah ini. Fayashulu alaihi, maka mudah di atasnya seseorang sesudah demikian oleh mengambil dalam selainnya mukaddimah. Selainnya mukaddimah mutammimah. Jadi kalau udah belajar mutammimah, mukaddimah mutammimah, insyaallah kitab yang lain jadi mudah. Di mana Allah beri manfaat fil hayati, dalam kehidupan. Jadi fil hayati berarti muta'allaq kepada nafa'a, muta'allaqun biqaulihi nafa'allahu biha. Fil hayah itu muta'allaq dengan ucapannya musannaf nafa'allahu biha. Wa makna naf'i talibi bihi fil hayah huwa ayyulhimahullahu al-i'tina'a biha wa yamunnu alaihi bi idraki ilmil arabiyyah bisa babiha. Bermula makna manfaat santri, bermula makna bermanfaat kepada si santri dengannya dalam kehidupan. Jadi beliau tadi menyatakan begini, semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala dengan ini mukadimah akan orang yang santri, akan orang yang mencari bagi mukadimah. Apa makna manfaat pada hak si santri? Sayati, ya ini sayatinya. Bermula makna manfaat si talib. Bermula makna manfaat kepada orang yang mencari dengannya kitab dalam kehidupan. Huwa, dianya makna itu ayyulhimahu alhama, yulhima, bahwa memberi ilham akannya si talib oleh Allah, al-i'tina'a, akan bersungguh-sungguh dengannya mukaddimah, wa yamunnu alaihi, dan memberi karunia ianya Allah kepadanya si santri, biidraki, untuk mengetahui ilmu Arab, bisa babiha, dengan sebabnya mukaddimah. Jadi mukaddimah maksudnya mukaddimah mutammimah. Doa musannaf semoga Allah memberi manfaat kitab mukaddimah ini kepada si santri. Apa maknanya? Bermula makna manfaat si talib dengannya. Ini dengannya mestinya dengan biha, tapi ini bihi. Bermula makna manfaat si talib dengannya mukaddimah dalam kehidupan. Allah memberi ilham kepada si santri untuk bersungguh-sungguh mempelajari kitab mutammimah mukaddimah, dan Allah memberi karunia kepadanya hingga dia bisa memahami bahasa Arab dengan sebabnya mukaddimah mutammimah.
Wa ba'dal mamat, dan manfaat juga sesudah mati. Apa manfaat sesudah mati? Bil fawdi bidaris salam, dengan bil fawdi, dengan mendapat keuntungan bidaris salam di surga Allah. Kenapa beliau meminta kepada Allah? Innahu ay Allahu qarib. Sesungguhnya Allah itu qaribun, maha dekat. Dekat dengan apa? Bi'ilmihi mimman sa'alahu wa da'ahu. Maha dekat dengan ilmunya Allah dari orang-orang yang meminta ia akannya Allah dan berdoa ia akannya Allah. Jadi Allah dekat dengan hamba dengan ilmu, bukan dengan zat. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau oleh hamba-hambaku tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Amal qurbu bidzati fa muhalun fi haqqihi ta'ala. Adapun bermula kedekatan dengan zat itu mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak bertempat, makanya dekat dengan Allah bukan dekat dengan zat, tapi dengan makna, dengan ilmu Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah. Begitu juga kalau kita mau mendekati Allah bukan dengan mencari zat Allah, tapi dengan meneladani sifat-sifat Allah. Sifat Rahman, sifat Rahim, sifat pemaaf. Makin kita bisa memaafkan orang lain, makin kita bisa membantu orang lain, itu makin dekat dengan Allah. Mujibud da'awat. Sesungguhnya Allah itu maha dekat, mujibud da'awat, lagi yang mengabulkan segala doa. Doa siapa? Da'awatid da'i, doa-doa orang yang berdoa. Itu berdasarkan hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yad'u bidu'ain illa ustujibalah. Tidak ada dari seorang laki-laki pun yang berdoa ya dengan satu doa, illa ustujibalahu, kecuali dikabulkan. Kecuali dikabulkan baginya si rajul. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Fa imma ayu ajilalahu fid dunya. Adakala bahwa menyegerakan ianya Allah baginya si rajul dalam dunia, apa yang dia minta langsung diberikan. Wa imma ayu akhiralahu fil akhirah. Adakala bahwa menunda ianya Allah baginya si rajul dalam akhirat. Di akhirat nanti baru diberi. Wa imma ayu yukaffiru anhu min dhunubihi bimiqdari ma da'a ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin aw ista'jala. Wa imma ayu kafir, adakala menghapus ianya Allah darinya si yang berdoa dari dosa-dosanya dengan seukuran dengan sekadar yang berdoa ia, selama tidak berdoa ia dengan dosa, dengan memutuskan silaturahim, atau selama tidak terburu-buru ia. Nah itu semua doa terkabul. Adakala terkabul langsung di dunia, adakala kabulnya di akhirat, adakala dengan berdoa Allah mengampuni dosa kita seukuran doa kita. Ketentuannya semua doa terkabul selama kita tidak berdoa dengan dosa. Kita mendoakan kecelakaan kepada orang lain, itu belum tentu dikabulkan. Atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi, atau kita buru-buru. Apa maksud buru-buru? Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa kaifa yasta'jilu, bagaimana berburu-buru ianya seseorang? Qala, berkata ianya Rasul, yaqulu, berkata ianya orang yang berdoa, da'utu famastajaba, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Akhrajahu Tirmidzi, mentakhrir akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun gharib, berkata ianya Syekh Tirmidzi, ini hadis yang gharib. Ya, selesai, ini baru masuk ke dalam bab kalam. Jadi alhamdulillah sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.